A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan amalan berikutnya. Taklim rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat menyeru, padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Hadis ke-8. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu sholat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa. Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan, sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, zina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Tabrani dari kitab Al-Kabir dan Al-Muziri dari kitab At-Targhib. Diulangi, dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu sholat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa. Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan, sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, zina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Tabrani dari kitab Al-Kabir dan Al-Muziri dari kitab At-Targhib. Faidah, banyak kitab hadis yang meriwayatkan hadis yang semakna dengan hadis di atas, sebagaimana penjelasan yang lalu. Berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa diampuni dengan sholat, karena di dalamnya terdapat istighfar. Oleh sebab itu, ampunan ini mencangkup dosa kecil ataupun dosa besar,
dan syarat benar-benar ada penyesalan dalam hati atas dosa tersebut, sebagaimana penjelasan dalam hadis ketiga yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dirikanlah solat pada kedua tepi siang, pagi, dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan." Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang masyhur, berkata, setelah sholat isya manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama orang-orang yang merasa bahwa waktu malam adalah kesempatan untuk mendapatkan nikmat, keberhasilan, dan kebaikan. Maka ketika orang-orang sedang nyenyak beristirahat, malam itu mereka sibuk sholat malam. Malam itu akan menjadi malam yang penuh pahala baginya. Kelompok kedua, malam itu menjadi azab dan bencana bagi mereka. Mereka merasa bahwa waktu malam merupakan kesempatan baik untuk berbuat dosa. Malam itu akan menjadi malam bencana bagi mereka. Kelompok ketiga, mereka yang setelah sholat isya langsung tidur. Malam itu tidak menjadi keberuntungan ataupun bencana bagi mereka. Mereka tidak memperoleh apa-apa dari kitab Durrul Mansur. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca. Dan yang mana kita baca, kita dengar, kita niat, amal, dan sampaikan. InsyaAllah untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.